bahkan secara terang-terangan, secara kontroversial, seperti kita tidak asing lagi dengan salah satu contoh yang paling fenomenal. Pokoknya negara-negara non-Arabik itu akan selalu di belakangan ini kita dihebohkan dengan beberapa perubahan kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo edisi spesial sepak bola yang senantiasa membahas tentang tim nasional tercinta kita, Garuda. Dan kali ini kita akan menyorot sepak terjangnya AFC yang di beberapa kesempatan memang kita sudah tidak asing lagi, sudah hafal, mungkin sudah kebal barangkali saja dengan apa yang dilakukan oleh AFC terhadap tim-tim non Timur Tengah. Kenapa kok disebut seperti ini? Karena kebijakan-kebijakannya, baik itu secara teknikal di atas lapangan maupun kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih konstitusional itu sangat menguntungkan negara-negara Arab. Makanya dari itu banyak yang memplesetkan AFC itu sebagai Arabic Football Confederation. Karena ya itu tadi selalu menguntungkan negara-negara Arab. Termasuk di beberapa eh, pertandingan yang tadi saya bilang di teknikal di atas lapangan, mereka memilih wasit-wasit yang menguntungkan klub-klub atau tim nasional negara-negara Arab. Kemudian wasit itu bahkan secara terang-terangan, secara kontroversial, seperti kita tidak asing lagi dengan eh, salah satu contoh yang paling fenomenal ya ketika timnas kita melawan Bahrain, dan waktu itu Bahrain menjadi tuan rumahnya. Itu kan sepak terjangnya Ahmed Alkaf pada waktu itu yang eh, 96 plus berapa itu ya, plus 3 atau berapa itu, yang kemudian akhirnya kita tidak jadi meraih poin penuh. Dan tidak hanya di atas lapangan, karena di atas lapangan contohnya banyak sekali ya. Dan tidak hanya kita yang menjadi korban, tapi juga pernah itu India yang golnya kontroversial itu yang sudah keluar dari lapangan, ada juga Uzbekistan dan seterusnya. Pokoknya negara-negara non-Arabik itu akan selalu dirugikan kalau dipimpin oleh wasit-wasit yang ditunjuk oleh AFC ini. Dan itu teknikal di atas lapangan, belum yang secara konstitusional. Nah, belakangan ini kita dihebohkan dengan beberapa perubahan kebijakan. Misalnya tentang Piala Dunia atau kualifikasi Piala Dunia untuk round 4 ya. Itu kan semestinya awalnya atau sebelum-sebelumnya itu kan diselenggarakan di tempat yang netral. Jadi di luar dari negara-negara yang lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi kali ini kebijakannya diubah. Nanti yang menjadi tuan rumah adalah negara dengan nilai tertinggi. Dengan begitu, pastinya Indonesia tidak akan punya kesempatan ya untuk menjadi tuan rumah pastinya. Dan ketika tuan rumahnya adalah negara-negara Arab ini, yang pasti mendapatkan peluang nanti itu adalah Uni Emirat Arab atau Irak, yang pasti akan menjadi peraih nilai tertinggi 1-2 yang lolos ke round 4. Nah, kalau seperti itu kan berarti akan banyak kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka. Tidak hanya soal kebijakan, tapi kan dengan mereka jadi tuan rumah, soal vibe, soal kekuatan, supporter. Belum lagi biasanya mereka akan menetapkan kebijakan-kebijakan dalam aturan soal supporter. Ya, sementara supporter kita yang tergolong sangat militan ya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, yang ketika timnas kita bertanding dimanapun itu selalu penuh, selalu banyak yang antusias datang ke TKP, datang ke stadion, itu nanti akan kena juga ke kebijakan-kebijakan dari tuan rumah. Dan tentu saja supporter tuan rumah yang paling banyak vibes-nya paling kuat, dan itu tentunya juga akan merugikan tim nasional negara lain yang non-Arabik tentunya. Itu. Dan belakangan ini juga ada aturan perubahan kebijakan yang sebelumnya Indonesia itu untuk Piala Asia U23 itu harusnya berada di pot 1 untuk undian grup. Itu sekarang bergeser ke pot 2. Jadi kita kan punya performa yang bagus ya di Piala Asia U23 sebelumnya.
di mana kita itu sampai pada 4 besar. Kita sampai pada semifinal, kemudian kita punya kans untuk melalui babak playoff bisa ke Olimpiade, tapi kita kalah sama Gini pada waktu itu. Nah, dengan posisi peraihan prestasi yang seperti ini, seharusnya kita berada di pot 1. Ketika kita berada di pot 1, berarti kalau undian itu, karena biasanya kan satu pot itu akan disebarkan di semua grup, maka kita itu akan paling tidak terhindar dari negara-negara superpowernya sepak bola. Tapi karena kita berada di pot 2, maka kemungkinan untuk ketemu raksasa-raksasa semacam Jepang yang berada di pot 1 dan mungkin beberapa raksasa Asia yang berada di pot 1 itu sangat tinggi. Nah, itu. Jadi yang sebelumnya dengan performa itu kita bisa berada di pot 1, tapi karena kebijakannya diubah, yaitu diambil dari 3 performa terakhir, sementara kita di 2 Piala Asia sebelumnya kita kan tidak, catatan kita tidak ada ya, catatan kita 0. Karena kita baru ada di Piala Asia U23 kemarin itu. Ya tentu saja kalau dibikin rata-rata, misalnya anggap saja kita punya nilai berapa itu sekian gitu ya. Terus kemudian nilai di Piala Asia, 2 Piala Asia sebelumnya itu 0, 0. Kalau ditambahkan terus dibagi 3 kan jadinya kecil. Ternyata nilai rata-rata kita jadi kecil, performa kita. Maka dari itu kita terlempar ke pot 2. Nah, dengan seperti itu juga kalau saya bilang tadi ya, kemungkinan kita akan bertemu dengan klub-klub raksasanya Asia itu sangat tinggi, maka itu sebenarnya juga tidak menguntungkan buat kita. Tapi bagaimanapun juga, ya kita harus fokus, namanya juga kondisinya seperti itu. Karena kita tidak bisa menghakimi sebuah situasi misalnya kita bilang itu tidak menguntungkan buat kita, yaitu untuk ukuran manusia. Tapi percayalah bahwa perubahan situasi, satu kondisi, satu kejadian, itu pasti ada sesuatunya di balik itu ya. Ya semoga saja dengan kita berada di pot 2, maka ada hal-hal tertentu yang membuat kita lebih ter-challenge, yang membuat kita lebih, ibaratnya kalau ngasah golok itu, kita lebih siap lah ya, kita ngasah golok kita. Nah itu, apalagi nanti itu akan menjadi ujian yang bagus juga buat tim baru kita di U23 yang mungkin sebagian diantaranya atau semakin bertambah nanti diaspora kita untuk U23. Nah itu kebijakan-kebijakan dari AFC. Dan tentu saja meskipun terutama untuk yang kebijakan yang pertama tadi ya, bahwa akan dilakukan di peraih poin tertinggi ya, Piala Dunia atau kualifikasi Piala Dunia round 4 itu, memang itu belum dideklar ya, tapi artinya belum secara officially diumumkan. Tapi bagaimanapun juga bukan berarti ketika kita bikin konten-konten seperti ini kita termakan isu, bukan. Tetap harus kita lakukan memang hal yang seperti ini untuk mengawal secara sosial ya, bahwa kebijakan-kebijakan dari AFC itu memang sangat merugikan negara-negara non-Arabik. Meskipun nanti pada akhirnya tidak dilakukan, nah anggaplah upaya pengawalan yang kita lakukan semacam ini lewat konten-konten semacam ini itu berhasil. Anggaplah seperti itu. Dan toh kalaupun nanti ternyata jadi dilaksanakan, tuan rumahnya adalah peraih nilai tertinggi pertama kedua nanti di round ketiga, maka setidaknya kita memberikan gambaran, memberikan pandangan, menyuarakan sehingga dunia tahu bahwa AFC itu kebijakannya ya untuk Arabik. Ya, gitu kurang lebih paling tidak. Karena sekarang kan sudah banyak yang tahu lah, negara-negara non-Asia, bahkan di Eropa, dimanapun itu tahulah bagaimana sepak terjangnya AFC. Demikian dari saya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.